Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Berkumpul kembali setiap hari Jumat kita bersama-sama online service PD Moria dan PD Immanuel. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu ditemukan dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita, terlepas apapun kondisi kita saat ini. Tapi percaya Tuhan itu baik, amin. Dia menyertai, Dia beserta dengan kita, Dia mengasihi kita. Siang hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya what's going on, sampai berapa lama kok kondisinya gak jadi lebih baik, relax, stay calm, percaya saja Tuhan itu baik, amin. Jadi mulai siang hari ini ambil keputusan, oke, apapun yang terjadi, ambil keputusan mau percaya dengan Tuhan, amin. Berjalan dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terlepas kondisi kami saat ini Bapa, tantangan, pergumulan, bahkan tembok yang besar menghalangi jalan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami, menolong kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sanggup yang membuka pintu sekalipun manusia menutup pintunya. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik, sungguh baik. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Dengan iman, Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Percaya di Tuhan yang baik, amin. Dia sanggup melakukan perkara yang dulu, sekarang, sampai selamanya, takkan pernah berubah, amin. Sama apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah, amin, didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dengan iman nyatakan, Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu Saudara saja sama-sama katakan, Yesus sanggup, amin. Ya, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Amin. Dia tetap Tuhan yang baik, tidak pernah berubah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali kita satukan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak akan pernah berubah, Tuhan yang selalu mengasihi kami, yang beserta dengan kami sekalipun dalam lembah kelam. Kami percaya gadamu dan tongkatmu ada bersama dengan kami, Tuhan. Bahkan Mazmur Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan di depan musuh-musuh kami. Adakah bagi kami untuk alasan takut, Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami? Haleluya. Pegang tangan kami, Tuhan. Terpuji namamu, terpuji namamu. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari berkata-kata. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ada beberapa waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk bangun hubungan pribadi dengan Tuhan siang hari ini. Mari berkata-kata, sekalipun ketakutanmu sampaikan kepada Tuhan. Dia yang mendengar. Kekhawatiranmu sekalipun serahkan, Bapak Ibu. Dia Tuhan yang menjawab. Dalam masa-masa sulit, Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel. Haleluya. Terus berkata-kata. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan saat ini, Bapak Ibu. Jangan lewat kesempatan berjumpa dengannya. Setiap orang yang berjumpa dengannya pasti beroleh kelegaan, pasti beroleh pengharapan, pasti beroleh kekuatan. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, kami percaya, Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan, aku berdoa dari tempat ini, Bapak, peluk mereka satu persatu, Tuhan. Yang sedang lemah, Tuhan, kuatkan, Bapak. Yang sedang terkapar sakit, Tuhan, mungkin terinfeksi virus COVID, Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan. Yang membutuhkan breakthrough dalam finansial, Tuhan, aku berdoa siang hari ini, Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan. Curahkan berkat-Mu ke atas mereka, Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, Tuhan. Haleluya. Mulut kami memuji-Mu, Engkau Tuhanku. Gunung batu sandaranku, pengharapan, kekuatan, kota perlindungan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, Yesus, pegang erat
tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Kaulah alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selama ku hidup. Lagi jemaat Bapak Ibu panggil namanya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima benih kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengubahkan kami, yang memulihkan kami. Berbicara bagi kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami menanti-nantikan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Levi Supit. Sampaikan isi kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ini Bapa. Singkap yang terselubung Tuhan. Sampaikan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Supaya luruslah jalan kami, kuatlah langkah kami, untuk memenuhi segala panggilan yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama. Kita katakan amin. Halo, salam bahagia teman-teman PD Smart Friend. Apa kabar? Wah, kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi saya percaya keberadaan kita pada siang hari ini atau hari ini kita ketemu walaupun lewat online, tapi firman Tuhan tetap berkuasa. Dan saya berdoa semua kabarnya baik-baik ya. Hari ini secara khusus saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu mengenai family dan konflik, keluarga dan permasalahannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap kita rindu untuk berkeluarga bagi yang belum berkeluarga. Buat kita yang sudah berkeluarga, kita juga menyadari bahwa ternyata membangun keluarga itu bukanlah satu hal yang mudah. Memang kita semua memimpikan mempunyai keluarga yang berbahagia, keluarga yang indah. Tetapi pada kenyataannya keluarga pada awalnya terdiri dari 2 orang manusia yang tidak sempurna. Lalu keduanya menikah dan mulailah sebuah kombinasi yang sempurna bagi kedua orang ini untuk menciptakan konflik dan badai di dalam sebuah pernikahan. Ditambah lagi kelak ketika anak-anak lahir, masing-masing punya karakter, punya tabiatnya yang berbeda-beda, sehingga makin bertambah sempurnalah rasanya masalah dan konflik hidup di dalam kehidupan keluarga kita. Setiap hari ada aja kan ya drama keluarga yang kita dengar. Bukan drama Korea ya, tetapi drama yang terjadi di dalam setiap kehidupan keluarga. Kita tahu ada salah paham lah, ada mungkin salah bicara, ada perkataan kasar yang harusnya gak perlu dikeluarkan kita keluarkan. Ada pertengkaran, ada keributan, bahkan mungkin ada diem-dieman berhari-hari gak mau saling tegur sapa. Bahkan
ada yang tidak terlihat, yaitu kepahitan di dalam hati, kekecewaan, dendam di dalam hati terhadap anggota keluarga kita sendiri. Nah, ini kan yang bahaya. Padahal seharusnya idealnya keluarga itu adalah tempat yang indah untuk ditinggali. Idealnya keluarga adalah tempat di mana penuh dengan kehangatan, keakraban, dan anggotanya saling percaya dan saling mengasihi. Harusnya keluarga adalah sebuah tempat di mana kita merajut memori-memori indah yang kelak akan menjadi harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Namun kita tahu iblis gak pernah tinggal diam. Iblis gak mau ada keluarga yang bersatu, bahkan ada keluarga yang dipenuhi dengan kasih dan keindahannya Tuhan. Sehingga seperti yang kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan, Yohanes 10 ayatnya yang ke-10a berkata demikian. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kita tahu pencuri adalah si iblis. Dan iblis punya misi yaitu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga-keluarga. Dia mau ambil kebahagiaan setiap keluarga, dia mau ambil canda tawa, dia mau ambil kehangatan dan keakraban di dalam setiap keluarga. Kenapa? Karena iblis tahu lewat pertengkaran demi pertengkaran, lama-lama akan menghancurkan jalinan tali kasih yang sudah dibangun di dalam keluarga. Sehingga akhirnya kita akan masuk ke dalam suatu serial konflik yang berkepanjangan, yang akhirnya menjadi badai yang besar yang gak pernah selesai di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Ditambah lagi faktor-faktor lain yang terjadi. Nah, hari ini saya ingin bahas konflik-konflik apa aja sih yang bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga. Sehingga supaya kita baik yang belum berkeluarga, kan kelak pasti mau berkeluarga ya, maupun kita yang sudah berkeluarga, kita bisa mempelajarinya, kita bisa mengambil langkah ke depan terlebih dahulu sebelum konflik-konflik ini bisa terjadi. Sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang seperti badai besar melanda kehidupan keluarga kita. Konflik apa aja dalam keluarga? Yang kita temukan yaitu konflik antara pasangan. Ini umum banget ya, suami istri udah disatukan Allah. Diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk membangun keluarganya. Jadi sebenarnya suami istri itu harusnya bekerja sama. Kalau mau bekerja sama berarti sebelum ada kerjasama mereka akan bikin satu perjanjian, komitmen. Mereka harus punya visi yang sama. Mau ngebangun keluarga tuh kemana sih? Seperti apa ya kelak keluarga kita? Seperti apa ya yang kita inginkan? Nah, jadi sama-sama mengatur keluarga, sama-sama ngerti ngebangunnya seperti apa. Tapi bisa bayangkan ketika iblis mencuri yang namanya kesepakatan itu, mencuri komitmen itu, maka yang dilakukan oleh iblis adalah membuat pasangan bertengkar. Membuat pasangan tidak lagi sehati dan sevisi. Akibatnya apa? Akibatnya anak pasti terlantar. Akibatnya masalah keluarga akan bertambah besar di dalam kehidupan kita. Nah, gimana bisa ngebangun rumah kalau dua orang tukangnya saling pukul-pukulan? Gimana bisa rumahnya selesai on time atau rumahnya menjadi bagus kalau kedua tukangnya yang Tuhan percayakan saling lempar-lemparan cat, saling lempar-lemparan perkakas pekerjaan. Yang ada gak pernah akan bisa membangun rumah dengan rapi dan baik, tetapi yang ada adalah kehancuran. Nah, anak-anak pasti juga akan mengalami kesedihan, bahkan lebih lanjut ini yang bahaya loh, mereka itu bisa mengalami yang namanya masalah internal secara emosi di dalam kehidupan mereka. Jadi penting sekali suami istri untuk mengenali lebih jauh sebelum menikah. Nih, saya tahu nih ada beberapa di antara kita kan yang belum menikah kan, lagi berdoa minta jodoh ya kepada Tuhan. Penting banget sedikit tips ya untuk tahu siapa pasangan hidup kita pada saat kita mulai pacaran dengan dia. Yang penting adalah untuk kita tahu dia harus sehati atau seiman. Tapi sehati atau seiman aja gak penting karena jika kita menikah dengan bayi rohani, kita akan punya satu beban lebih lagi
untuk bisa ngertiin si bayi rohani ini memimpin dibandingkan kalau kita ketemu dengan orang yang seiman dan sudah bertumbuh secara spiritual. Yang harus kita perhatikan aja adalah apa? Yaitu kita harus kenali latar belakang calon pasangan hidup kita. Kalau calon pasangan hidup kita punya luka batin, punya sesuatu yang terjadi di masa lalu dia yang tidak terselesaikan, yang dia bawa terus sampai dia menikah, ini bahaya. Kenapa? Karena itu akan terpancar dari kehidupan dia. Akan bisa menjadi mudah marah, cemburuan, membabi buta, perfeksionis. Kemudian bukan berarti orang perfeksionis salah, tetapi yang diakibatkan oleh karena luka batin menjadi orang yang super perfeksionis. Kemudian egoisnya tinggi dan bahkan orang luka akan melukai orang lain. Tidak heran begitu banyak yang sudah menikah ya. Ibu-ibu biasanya sering DM kepada saya. Wanita-wanita mereka suka cerita bahwa wow, menikah dengan orang yang mengalami luka batin itu ternyata PR buat mereka. Kenapa? Karena suaminya gampang meledak-meledak, suaminya melakukan hal yang sama seperti apa yang dia terima mungkin dulu yang dilakukan oleh orang tuanya atau oleh orang lain dalam kehidupan mereka. Jadi ayo teman-teman semuanya, kalau hari ini masih cari jodoh pastikan dulu orang itu tidak punya luka batin atau orang itu sudah sembuh dari luka batin. Karena waktu kita bisa masuk ke dalam satu pernikahan yang sehat secara manusia batiniah kita, maka kita bisa mencapai sebuah pernikahan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita juga harus tahu juga apa value-value-nya untuk membangun sebuah keluarga. Karena kalau value-nya nggak sama, kita lagi kasih kesempatan kepada konflik untuk masuk di dalam kehidupan kita. Contoh, value seperti apa sih? Kalau sudah menikah, apakah boleh kita chatting atau bahkan mungkin pergi makan es krim dengan orang lain yang bukan suami kita atau istri kita, tapi berbeda jenis gitu. Ada orang bilang ya boleh-boleh aja, sah-sah aja kan, yang penting saya nggak ngapa-ngapain. Saya kan yang penting cuma makan es krim, yang penting cuma ngopi berdua. Tapi ada value yang mengatakan no, nggak bisa. Waktu kita sudah ada di dalam keluarga, kita harus menghargai istri kita. Kita harus menghargai pasangan kita. Dan ingat loh, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kasihilah istrimu, hargailah ya kan, atau suamimu. Kita melakukannya, perintah Tuhan itu bukan sekedar untuk suami atau istri kita. Tetapi kita melakukannya karena kita taat kepada Tuhan. Tapi kalau ternyata kita nggak punya value yang sama, maka kita sedang menciptakan konflik terjadi di dalam kehidupan. Jadi pastikan value-nya harus sama. Kalau kita tahu kita chatting dengan seseorang, kita pergi dengan seseorang dan kita nggak mau pasangan hidup kita untuk tahu artinya dilakukan di belakangnya pasangan hidup kita, itu udah alarm, udah lampu kuning, bahkan udah lampu merah. Kenapa? Karena artinya kita sesungguhnya tahu hal itu tidak boleh kita lakukan, tetapi kita langgar. Nah, hal seperti ini sekali lagi akan membuat konflik pasangan pribadi kalau tidak ada nilai, kalau ada luka batin yang belum diselesaikan, hal-hal tersebut tidak dibereskan, itu akan membuat konflik akan menjadi semakin menjadi badai dalam kehidupan. Konflik apa lagi yang perlu kita perhatikan supaya kita punya keluarga yang kita bisa memiliki apa yang Tuhan inginkan, yaitu keluarga yang berbahagia, yaitu adanya konflik antara orang tua dengan anak. Nah, balik lagi, kenapa sih banyak orang tua suka berantem sama anaknya, banyak orang tua marah-marah sama anaknya? Karena yaitu internally secara di dalam belum dibereskan. Mungkin kayak tadi ada masa lalu yang belum dibereskan. Sehingga akhirnya yang ada konflik juga dengan anak. Bahkan tahukah kita, anak ini kan seperti kanvas lukisan yang masih putih bersih, yang orang tua adalah pelukisnya yang akan melukiskannya. Tapi apa yang akan terjadi jikalau si anak melihat sang papa suka pukulin dia atau pukulin mama?
Sang mama mungkin cerewet luar biasa, si mama gampang marah, si mama orangnya pilih kasih, atau orang tuanya sibuk aja dengan pekerjaan, sibuk dengan teman-temannya. Nah, mereka juga pasti akan mengalami luka batin. Dan kenapa bisa terjadi konflik dengan orang tua? Karena balik lagi, orang yang luka pasti akan melukai. Anak yang luka satu saat dia akan menunjukkan lukanya. Bahkan dia akan mulai menunjukkan kenakalannya, dia akan mulai menunjukkan pemberontakannya, dia akan menunjukkan segala sesuatu yang negatif dari hidup dia hanya untuk mencari perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, jadi ayo kita mulai ngerti konflik pribadi di dalam pasangan, kemudian konflik dengan anak, ini penting untuk dihindari ya. Apalagi konflik lainnya, konflik dari faktor eksternal. Contohnya apa? Di PHK atau mungkin dipotong gajinya. Kita lagi masa pandemi seperti ini, katanya udah jutaan orang kena PHK. Bersyukurlah kita yang hari ini masih bisa mendapatkan pekerjaan dan bekerja. Give our best, hargai itu. Karena di luar sana orang cari kerja aja udah susah luar biasa. Banyak DM juga yang masuk kepada saya, sharing dan katakan suami saya udah di PHK. Saya sendiri katanya gak punya kerjaan juga. Aduh, setiap hari kami cuma bisa berantem dan berantem. Karena masalah keuangan bisa membuat konflik terjadi di dalam kehidupan. Apalagi ada lagi yang dari luar, yaitu masalah mertua atau ipar. Banyak keluarga-keluarga yang mertuanya turut campur, banyak keluarga-keluarga yang iparnya turut campur. Ini udah makin menambahkan yang namanya kepedasan di dalam keluarga kita. Rasanya konfliknya makin luar biasa. Juga mungkin ada musibah yang terjadi. Ada teman saya yang baru saja kehilangan anaknya masih remaja, tapi meninggal karena kecelakaan. Hal seperti itu bisa menambah konflik di dalam kehidupan keluarga kita. Apakah konflik? Konflik adalah sebuah pertentangan, konflik adalah sebuah ketidaksetujuan akan sesuatu hal. Setiap kita pasti akan alami konflik ya. Konflik adalah gesekan, dan tahukah kita apabila kita tidak bisa memanagenya, mengaturnya dengan baik, konflik akan menghasilkan badai di dalam keluarga kita, akan menghasilkan kehancuran. Tetapi kalau kita bisa memanagenya dengan baik, maka konflik akan menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, hari ini saya ingin membagikan bagaimana sih pada saat konflik terjadi di dalam keluarga kita, sehingga kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik, sehingga sungguh-sungguh seperti keluarga yang Tuhan inginkan itu yang terjadi. Tadi kita udah baca Yohanes 10 ayat ke-10a, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sambungannya Yohanes 10 ayat 10b, tetapi aku datang, kata Tuhan, aku datang membawa kehidupan, kehidupan yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Sehingga pegang janji Tuhan itu, apapun masalah keluarga yang kita hadapi sekarang, konflik apapun yang sedang kita hadapi sekarang, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah 1, datang kepada Tuhan. Itu yang paling pertama dan yang paling utama. Bawa konflik kita, bawa masalah kita di dalam doa kepada Tuhan. Jangan pernah izinkan kita mengambil satu keputusan untuk keluarga kita, untuk hubungan kita, tanpa kita tanya dan konfirmasi terlebih dahulu dari Tuhan. Hikmat kita sebagai manusia terbatas, tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Tuhan ketika memberikan hikmat-Nya, hikmat Allah akan menjadikan kita bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan mengatasi konflik rumah tangga kita. Jikalau kita berkata, aduh udah capek banget, udah gak kuat banget, udah penat banget, beban masalah udah terlalu besar, udah gak kuat deh pokoknya. Pegang janji Tuhan. Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu.
Bukan suami kita yang memberikan kelegaan. Bukan istri kita mungkin yang memberikan kelegaan. Tetapi datangnya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada janji kelegaan yang akan Tuhan berikan di tengah-tengah konflik, kepenatan, keletihan, kelelahan yang kita alami saat ini di dalam kehidupan kita. Oh iya, kalau datang kepada Tuhan itu enak banget ya. Kenapa saya katakan enak? Karena begini, seringkali waktu kita berantem, bertengkar dengan pasangan hidup kita, bertengkar dengan orang tua kita atau anak kita akan cari HP, kita akan telepon teman kita. Kita akan telepon orang lain untuk mencurahkan unek-unek kita. Tetapi saya mau katakan, kenapa di dalam konflik yang pertama-tama kita harus datangi adalah Tuhan? Karena cerita ke manusia belum tentu kita mendapatkan jalan keluar. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan dengan jujur, perhatikan, jujur. Kita boleh cerita apa adanya. Kita boleh kok ngomong sama Tuhan, aku capek Tuhan. Kita boleh kok nangis, kita boleh kok di depannya Tuhan. Kita mungkin meraung-raung di kamar kita berduaan aja sama Tuhan. It's okay. Kenapa? Karena setiap kita pasti udah punya beban yang berat sekali yang kita rasakan di hati kita, yang ingin kita keluarkan. Tuhan seneng kok dengernya, Tuhan gak bosen kok dengernya. Tuhan adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan. Waktu kita datang dengan jujur dan berkata, God, I am so weak. Aku lemah Tuhan. Kita datang ke tempat yang tepat. Kita datang ke Tuhan yang memang sumbernya kekuatan. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Dia, kekuatan Dia akan menjadi sempurna. Jadi tempat yang terbaik bagi kita di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah masalah adalah Tuhan kita sendiri. Kalau udah cerita ke Tuhan tuh lega banget loh. Dan akhirnya kita gak jadi deh untuk cerita ke teman-teman kita. Kalau kita di kantor punya masalah, jangan ceritain dulu ke teman-teman. Cerita dulu ke Tuhan. Percaya deh, seringkali abis cerita ke Tuhan, kita udah gak kepengen lagi ngomongin jelek tentang orang ke teman-teman kita. Karena kita tahu Tuhan udah memberikan kelegaan, Tuhan udah memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam keluarga, ingat ya, datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Jangan ambil keputusan, apalagi keputusan besar dalam kehidupan kita. Seperti berkata, aku ingin bercerai. Udah cukup rasanya, udah gak mau lagi hidup bersama dengan dia. No, ingat, perceraian bukanlah jalan keluar. Kenapa? Karena sudah begitu banyak orang-orang yang bercerai. Ternyata kehidupan kedepannya pun tidak mengalami kebahagiaan. Bahkan penyesalan. Ingat, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk bercerai. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk apa? Untuk mengampuni. Lakukan aja apa yang Tuhan suruh. Karena kita tahu, waktu kita taat kepada perintah Tuhan, berkat besar akan menanti kita. Lagi pula kasihan anak-anak kalau kita sampai bercerai. Mereka juga akan mengalami hati yang robek, luka batin di dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya akan terulang kembali. Kehidupan keluarga bergulir lagi. Keluarga yang penuh dengan kepahitan, melahirkan anak yang kepahitan, melahirkan cucu yang kepahitan, melahirkan generasi berikutnya yang kepahitan. Stop sampai di sini. Katakan kepada iblis, iblis gak bisa merebut keluarga kita. Katakan kepada iblis bahwa keluarga kita adalah milik Kristus. Bahwa kita akan berjuang untuk keluarga kita. Kita akan berjuang supaya keluarga kita mengalami janji yang Tuhan sudah janjikan. Yaitu kebahagiaan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama datang kepada Tuhan. Yang kedua, yuk suami istri, keluarga, ayah, ibu, anak-anak, orang tua. Belajarlah untuk menerima kekurangan dari pasangan kita, dari keluarga kita. Dan teruslah berusaha untuk melengkapinya. Setiap kita bangga dengan yang namanya kelebihan dari pasangan kita atau anak kita. Kita bisa ceritain ke semua orang kalau suami kita mungkin pintar cari uang, suami kita mungkin dipilih jadi pejabat. Kita bisa ceritain ke orang-orang kalau anak kita mungkin juara kelas, anak kita terima beasiswa, anak kita hebat. Kelebihan mereka menjadi kebanggaan kita. Bahkan kita bisa terima dengan sangat amat seneng banget gitu, excited banget. Tetapi problemnya
kita nggak bisa terima kekurangannya. Kita hanya bisa terima kelebihannya. Padahal Roma 15 ayat 7 berkata, terimalah satu akan yang lainnya sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Wow, Tuhan menyuruh kita untuk terima apa adanya pasangan kita. Untuk terima apa adanya anggota keluarga kita. Kenapa? Karena ternyata Tuhan juga udah terima kita apa adanya. Kita juga gak sempurna, bukan? Kita juga banyak kekurangan di dalam kehidupan kita. Siapa ngaku ayo suka nonton film drama Korea? Angkat tangan. Yeah, pasti ada yang angkat tangan. Nah, selama masa pandemi ini yang gak pernah nonton jadi nonton, ya kan? Contohnya siapa? Contohnya saya. Karena kegiatan banyak berhenti sehingga punya banyak waktu untuk nonton bersama-sama dengan keluarga. Dan film terakhir yang saya tonton itu judulnya adalah It's Okay Not to Be Okay. Ya, ini kisahnya tentang apa? Tentang seorang wanita yang dia adalah cuma anak satu-satunya wanita ini. Mama papahnya masa lalunya buruk sekali, kehidupan dia masa lalunya buruk sekali. Singkat cerita dia bertumbuh menjadi orang yang kejam, yang tidak punya emosi, yang gak punya rasa cinta karena dia tidak pernah merasa dicintai. Dia hidupnya mengalami luka batin yang luar biasa. Tapi kemudian ada seorang pria yang bisa ngerti dia, bisa terima dia dengan segala kekurangannya. Wanita ini ketika sudah dewasa bertumbuh dengan kelebihan dia pintar menulis, bahkan ceritanya di dalam drama itu dia menjadi penulis yang sangat terkenal. Jadi pria ini bukan terima dia hanya karena dia jago nulis, dia terkenal, dia cantik, dia keren, no. Tetapi pria ini bisa menerima dia dengan segala kekurangan dia, dengan segala masa lalunya yang pahit. Nah, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita semua punya kekurangan. Saudara juga punya kekurangan. Pasangan hidup saudara juga punya kekurangan. Anak kita punya kekurangan. Orang tua kita punya kekurangan. Tetapi untuk mencegah konflik, terimalah pasangan hidup kita dengan apa adanya. Bersyukurlah untuk keluarga kita, untuk segala kekurangan mereka. Kenapa kita bisa terima mereka? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan hari ini kita juga mau belajar mengasihi mereka dengan segala kekurangan. Sebagai penutup saya bagikan ayat ini, 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kehebatan, iman yang luar biasa, kepandaian, kekayaan, apapun juga yang kita miliki jika tidak ada kasih di dalamnya, sama sekali tidak berguna. Saya rindu berdoa buat saudara semuanya. Yuk kita satu hati di dalam doa. Kita percaya saat kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, Tuhan mampu untuk membuka jalan. Tuhan Yesus, hamba saat ini berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu yang belum punya jodoh, belum berkeluarga dan sedang merindukan untuk mendapatkan jodoh. Tuhan, Kau tahu kerinduan hati mereka untuk membangun satu keluarga yang berbahagia. Untuk itu Tuhan sudah siapkan jodoh yang terbaik bagi mereka. Biar mereka percaya sebentar lagi jodoh itu akan Tuhan pertemukan dalam kehidupan mereka. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah berkeluarga. Dan mungkin sedang mengalami yang namanya konflik, pertikaian, pertengkaran di dalam keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan datang membawa damai sejahtera. Biarlah Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga, tenangkan mereka masing-masing. Sehingga kedua pasangan Tuhan mereka benar-benar bisa mencari Tuhan terlebih dahulu di tengah-tengah konflik mereka. Dan Tuhan mampu menyelesaikannya. Apabila saat ini Tuhan ada yang juga sudah hampir berpikir untuk bercerai, sudah hampir memutuskan untuk bercerai. Tuhan hamba berdoa, Tuhan menyuruh kami untuk mengampuni.
biarlah Tuhan kasih Allah memenuhi hati anak-anak-Mu, bisa mengampuni pasangannya. Dan juga Tuhan, setiap kami bisa menerima pasangan dan anggota keluarga kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. God bless you all.